Kredit ringan BTN angsurannya flat. Berarti bisa dong KPR rumah komersil yang belum lunas yang angsurannya nggak flat berubah terus, dikompensasi ke kredit ringan supaya angsurannya jadi flat. Kredit ringan BTN bunganya bisa cuma 6,5% asal pembayaran angsurannya payroll. Selamat malam kawan-kawan yang udah pada puyeng angsuran KPR-nya berubah terus. Sama, saya juga puyeng kalau ngebayangin angsuran rumah yang berubah terus, turun naik ngikutin suku bunga BI. Tapi banyak kan naiknya daripada turunnya. Terus kalau 10 tahun lagi angsurannya berapa? Di opening tadi saya ada nyebut payroll. Apaan sih payroll? Dalam urusan bank, payroll adalah sistem pembayaran angsuran yang didebet langsung dari gaji kita. Pendebetannya dikerjasamakan dengan perusahaan tempat kita bekerja. Jadi, perusahaan tempat kita kerja tuh harus bikin PKS atau perjanjian kerjasama dengan banknya dulu untuk pemotongan gaji kita sampai kreditnya selesai. Kalau Anda mau kreditnya di bank BTN misalnya, Anda cari info dulu ke bendahara gaji Anda. Perusahaan atau instansi Anda udah ada PKS dengan BTN apa belum? Kalau ternyata udah ada, ya alhamdulillah, Anda nggak perlu ngurus lagi. Karena PKS perusahaan untuk payroll dengan bank berlakunya bukan untuk orang per orang, tapi untuk seluruh karyawan. Jadi, payroll adalah skema pembayaran kredit dengan potong gaji langsung. Kalau soal suku bunga pinjaman, ada 5 macam cara ngitungnya yang biasa dipakai oleh bank, yaitu suku bunga fix, floating, flat, efektif, dan anuitas. Untuk yang fix, suku bunga dan angsurannya tetap, tidak pernah berubah sampai kreditnya selesai. Salah satu contoh kredit yang pakai suku bunga fix yaitu KPR rumah subsidi. Apa keuntungannya beli rumah subsidi? Bisa Anda simak di video saya di Jendela Rumahmu episode pertama. Di tahun 2022, kredit rumah subsidi udah bisa tanpa DP. Apa syaratnya supaya bisa tanpa DP? Sudah saya bahas di Jendela Rumahmu episode 2. Gimana tahapan prosesnya buat dapat KPR subsidi? Pembahasannya di Jendela Rumahmu episode kelima. Dan semua linknya saya lampirkan di deskripsi video ini. Jadi Anda tinggal klik aja linknya. Kalau yang floating, suku bunganya mengambang, berubah-ubah tergantung suku bunga BI. Jadi, kalau suku bunga lagi turun, bunga yang Anda harus bayar juga ikut turun. Tapi kalau lagi naik, ya ikut naik juga. Keuntungan dari suku bunga floating, kalau BI lagi cenderung menurunkan terus suku bunganya seperti selama 2 tahun ini karena lagi ada pandemi COVID, Anda juga ikut menikmati angsuran Anda turun terus. Kalau yang flat, bayaran pokok hutang dan bunganya dibagi rata. Misalnya hutangnya 12 juta selama setahun, bayar pokok hutangnya dibagi rata jadi 1 juta per bulannya. Bayaran buat bunganya juga tetap, bunganya dihitung dari pokok awal hutang terus. Kalau bunganya 10% misalnya, dihitung dari 12 juta terus, yaitu 100.000 per bulan. Angsuran Anda jadi 1 juta ditambah bunganya 100.000 sama dengan 1,1 juta setiap bulannya, flat tetap segitu dari awal sampai selesai. Jadi untuk yang flat, bunga yang Anda harus bayar tetap 100.000 terus setiap bulannya dari awal sampai akhir. Kalau yang efektif, angsuran pokok hutangnya sama dengan yang flat dibagi rata, tapi yang beda bunganya. Bayar bunganya nggak tetap, berubah turun terus karena dihitungnya dari sisa pokok hutang kita. Jadi setiap bulan bunganya dihitung dari sisa hutang kita setelah dikurangi dengan yang kita udah bayar di bulan kemarinnya. Kalau yang flat bunganya kan dihitung dari pokok hutang awal terus, dari 12 juta terus. Kalau yang efektif dihitung dari sisa hutang kita. Jadi hitungannya lebih adil karena pokok hutang yang kita udah bayar di bulan sebelum-sebelumnya nggak dikenain bunga lagi. Orang kita udah bayar kok,
masa masih dibungain aja? Kan ngeselin ya. Kalau yang anuitas, angsurannya dibuat sama setiap bulannya dengan cara di awal angsuran pokok hutangnya dibikin kecil, angsuran bunganya yang digedein. Terus berubah terbalik sampai di akhirnya angsuran pokok hutangnya yang gede, angsuran bunganya yang jadi kecil. Ada kredit yang angsurannya flat, bunganya sangat ringan, hampir kayak KPR subsidi, suku bunganya juga tetap, bisa cuma 6,5%, angsurannya juga flat, namanya KRING BTN, singkatan dari kredit ringan BTN. Bunganya bisa cuma 6,5% per tahunnya untuk yang tenornya 5 tahun kalau pembayaran angsurannya payroll. Kalau yang pembayaran angsurannya nggak payroll juga bisa, tapi bunganya jadi lebih gede, yaitu jadi 8%. Kalau yang tenornya 10 tahun, bunganya 8% untuk yang payroll. Kalau yang nggak payroll, 9,5%. Jadi bedanya 1,5% antara yang payroll dan yang nggak payroll. Tapi yang nggak payroll pun, suku bunganya masih jauh lebih kecil dari bunga normal yang saat ini berkisar antara 11,5 sampai 13% setahunnya. Tenor maksimalnya KRING bisa sampai 15 tahun, sedangkan plafonnya bisa sampai 500 juta. Peruntukannya bebas, bisa buat apa aja terserah Anda dan kreditnya tanpa agunan. Keren kan KRING BTN? Maksud saya, dengan KRING BTN inilah Anda bisa mengkompensasikan KPR Anda yang nggak flat, angsurannya berubah terus dan suku bunganya normal, dirubah supaya jadi flat dengan bunga yang jauh lebih rendah. Jadi, Anda ambil KRING yang kreditnya tanpa agunan, terus KPR-nya Anda lunasin pakai duit dari KRING ini. Setelah Anda lunasi KPR-nya, sertifikat rumahnya bisa Anda pegang, karena KRING-nya kan tanpa agunan. Artinya, KPR yang mau Anda lunasi juga nggak harus KPR yang ada di BTN aja. KPR yang di bank lain juga bisa, karena BTN kan nggak minta jaminan sertifikat rumahnya. Jadi bisa ambil KRING-nya dulu, baru lunasin KPR-nya. Tapi, KRING ada tapinya, yaitu hanya bisa buat karyawan, karena yang dipegang bank BTN adalah SK Anda. Coba deh kita lihat persyaratannya. Pemohon WNI sudah berusia 21 tahun, sudah bekerja minimal 1 tahun bagi yang kerjanya di instansi pemerintah seperti PNS, Polri, TNI, BUMN, dan BUMD. Tapi kalau yang kerjanya di perusahaan swasta harus minimal sudah 2 tahun kerjanya. Syarat lainnya, gajinya masih cukup buat bayar angsurannya. Tapi juga, kalau tujuan Anda mengambil KRING ini buat mengkompensasikan angsuran KPR Anda supaya jadi flat, angsuran KPR Anda sebelumnya harus lancar. Jadi, karena Anda sudah punya angsuran KPR dan karena Anda membayar angsurannya lancar, Anda dikasih penghargaan, boleh ngambil KRING. Pokoknya gini, di mata bank, pembayaran angsuran yang lancar itu segala-galanya. Kalau angsuran lancar, Anda akan dapat reward dari bank manapun. Semua bank mandangnya sama aja. Bagi bank, ketika Anda mengajukan kredit, Anda nggak punya utang bagus. Tapi, Anda punya utang dan angsurannya lancar, dapat nilainya lebih tinggi lagi. Karena dinilai Anda sudah bankable atau sudah berpengalaman berurusan dengan bank dan kredibilitas Anda sudah terbukti bagus. Karena plafon KRING bisa sampai 500 juta dan duitnya bebas bisa buat apa aja, jadi ngambil KRING-nya juga nggak harus pas buat ngelunasin KPR aja. Kalau hitungan gajinya cukup, Anda bisa aja ngambil lebih, sekalian buat renovasi rumah misalnya, atau sekalian buat modal usaha. Sebab kalau buat modal usaha, KRING ini yang pas, karena bunganya ringan, jadi jalannya usaha yang baru Anda mulai nggak berat karena dibebani bunga pinjaman yang gede. Terus masalahnya, gimana kalau SK Anda sudah dipegang oleh bank lain? Coba aja Anda hitung bunganya. Kalau lebih gede dari KRING, pindahin aja. Kan kita berhak memilih bunga yang paling kompetitif. Anda bilang aja sama BTN, yang di bank lain dilunasin, dipindahin ke KRING. Nanti proses mindahin SK-nya bank to bank, BTN yang ngurus. Saya Mariati Wijaya di Jendela Rumahmu.
Jadi, dengan mengkompensasikan KPR Anda yang bunganya floating berubah terus menjadi flat ke kering BTN, selain sertifikat rumahnya jadi bisa Anda pegang karena keringnya tanpa agunan, kering juga bisa Anda lunasi kapan aja semau Anda. Baru setengah tahun Anda mau lunasi juga boleh. Kering BTN juga bisa jadi solusi jitu buat bikin KPR subsidi yang skemanya BP2BT jadi flat terus selamanya. Kenapa KPR subsidi yang BP2BT nantinya perlu dikompensasikan ke kering? Nanti di video berikutnya akan saya bahas kenapa. Kalau ada yang heran, kenapa sih saya kok meromosiin banget KPR subsidi yang BP2BT ini? Apa saya sanaknya yang punya program BP2BT? Ya enggak lah. BP2BT ini program subsidi pemerintah yang bekerja sama dengan Bank Dunia. Saya cuma menyayangkan program ini kurang diminati, padahal menurut saya BP2BT ini sangat menguntungkan. Kenapa jadi kurang diminati? Sudah saya bahas di Jendela Rumahmu episode 4. Anda simak dulu kenapa sebabnya BP2BT jadi kurang diminati dan kenapa BP2BT yang bantuannya gede sampai 40 juta ini perlu dikompensasikan ke kering nantinya. Di video berikutnya akan saya bahas. Yang pasti, semua produk kredit pasti ada plus dan ada minusnya juga. Ya samalah kayak kita juga manusia, pasti ada kekurangannya, juga ada kelebihannya. Kita tinggalkan aja kekurangan kita, lalu kita potensikan semaksimalnya kelebihan kita. Kan begitu prinsipnya, supaya kita bisa terus melangkah maju ke depan lebih baik. Karena kering cuma bisa untuk yang karyawan, terus gimana buat yang bukan karyawan atau para usahawan? Pakai jenis kredit yang mana kalau mau mengkompensasikan kreditnya? Dan gimana caranya bikin dari rumah kita yang kreditnya belum lunas bisa dapat tambahan modal buat usaha kita, tapi rumahnya sekaligus renovasi? Gimana triknya agar renovasi rumah yang ada buat bisa langsung bikin nilai harga rumahnya naik berlipat-lipat di mata bank, tapi bikinnya pakai cara ala developer, efisien, langsung naik nilainya di mata bank, tapi biayanya bisa semurah-murahnya. Nanti di video berikutnya juga akan saya bahas. Tapi di episode berikutnya, yaitu episode 7, saya bahas dulu gimana caranya ngecek rumah subsidi. Sebelum Anda menentukan pilihan Anda dan sebelum Anda bayar DP-nya, bagian rumah mana aja yang paling penting untuk Anda cek. Apa aja hak yang bisa Anda dapatkan waktu Anda beli rumah subsidi, supaya Anda nggak nyesel. Untuk itu, jangan lupa subscribe agar Anda selalu mendapat pemberitahuannya setiap video saya ditayangkan. Dan jangan di skip. Di closing video ini, ada pilihan rumah subsidi yang murah dan bagus di kota Curug Rejang Lebong, di kota Kepayang, di kota Bengkulu, kota Padang, dan di kota Manokwari Timur, Papua Barat. Lengkap dengan nomor kontak developernya langsung. Salam rumah sehat, karena rumah yang sehat adalah surga bagi keluargamu.